Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asattaqu minas sholihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita di dalam Islam dan iman. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang tidak terhingga sehingga kita harus melaksanakan syukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini luar biasa, bisa menghapus segala dosa dan pahala-pahala akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, marilah kita dalam kesempatan ini memanfaatkan waktu dengan yang sebaik-baiknya agar kita tidak merugi nanti di yaumul kiamat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Sebagai orang yang beriman, tentu sedekah itu merupakan suatu amalan yang sangat-sangat diharapkan untuk dimanfaatkan, terutama bagi mereka yang diberikan rezeki, karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagian adalah titipan bagi mereka yang membutuhkan. Kita semuanya maklum, apabila kita berpulang, seluruh harta benda itu tidak akan dibawa, tetapi justru yang menjadi amal adalah yang kita nafkahkan. Yang kedua adalah utamakan kita ini memakan waktu yang sebaik-baiknya agar waktu yang ada di dalam bulan Ramadan ini bisa betul-betul bisa dimanfaatkan menjadikan suatu amal yang utama. Harap diketahui bahwa kita semuanya yang bersedekah itu akan dibebaskan dari siksa api neraka. Dengan catatan bahwa sedekah yang kita lakukan itu adalah dari harta yang halal, dinafkahkan dengan secara ikhlas dan tepat menyampaikannya. Yang selanjutnya adalah orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan nanti di akhir kiamat. Bagaimana orang yang di yaumul kiamat itu nanti akan mendapatkan naungan? Ada 7 golongan, di antaranya adalah orang yang bersedekah. Kesempatan bulan Ramadan adalah sedekah yang sangat baik, sehingga kita tidak bisa lain harus memakan waktu untuk bersedekah pada saat ini, terutama bagi mereka yang wajib berzakat. Alangkah baiknya apabila zakat itu disampaikan di bulan Ramadan ini. Untuk yang selanjutnya, marilah kita mengingat kembali bahwa apa yang kita nafkahkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 261 kita sudah maklum bahwa pahala orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan hingga tidak terhingga, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Sehingga kita tidak boleh untuk menyia-nyiakan waktu di dalam bulan Ramadan ini di dalam kita bersedekah. Karena apa? Karena yang selanjutnya adalah di dalam bulan Ramadan ini, apabila orang yang bersedekah itu meninggal dunia, maka sudah terbuka surga
bahkan neraka ditutup, sehingga kita adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi umat Islam. Dan sedekah juga bisa membebaskan dari siksa kubur, sebagaimana air memadamkan api. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pahala untuk yang bersedekah itu adalah berkembang. Dan jangan sampai ada yang berpendapat bahwa apabila kita bersedekah itu berkurang hartanya, justru berkembang. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup ini harus melaksanakan sedekah. Banyak orang-orang yang telah meninggal dunia menyesal karena ingin dikembalikan ke dunia hanya untuk bersedekah. Sebagaimana tadi di dalam mukadimah saya sampaikan, di dalam surat Al-Munafikun yang diperingatkan oleh Allah mulai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Diingatkan kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan benda itu dan keturunan itu melalaikan untuk menghina Allah. Wa mal yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yakadul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa sadaqa wa akum minas sholihin. Itulah permintaan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ingin rasanya dikembalikan barang sebentar untuk bersedekah agar dia tergolong menjadi orang-orang yang soleh. Bagaimana jawaban Allah? Tidak bisa, sudah tidak mungkin lagi kalian akan dikembalikan. Oleh karena itu penyesalan yang besarlah yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak bersedekah ketika masih hidup ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, pendermawan Rasulullah itu adalah sebagai contoh bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa sedekah ini adalah sangat utama. Oleh karena itu Rasulullah SAW termasuk orang yang paling dermawan di antaranya, melebihi dari aliran angin sedekah Rasulullah SAW. Oleh karena itu bagaimana kita yang mengaku sebagai umat Muhammad, sadarlah bahwa kita diberi kesempatan untuk bersedekah sehingga kita tidak ada penyesalan nanti di yaumil qiyamah. Sedekah yang akan menjadi bukti keimanan kita. Apabila orang yang tidak mau bersedekah adalah orang-orang yang ternyata itu keimanannya adalah lemah sekali. Sedekah merupakan gambaran bagi orang yang beriman. Benar-benar dia itu akan diuji oleh Allah dengan hartanya. Apabila kita tidak bersedekah dengan kesadaran, maka boleh jadi akan terdapat malapetaka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga sedekah yang kita lakukan apabila dilakukan di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah akan menjadikan orang yang beriman, yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ciri orang-orang yang bertakwa adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu adalah ketaatan yang betul-betul taat, baik ketika dia sedang sendirian ataupun ketika dia bersama-sama orang banyak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan lahir batin untuk menjalani bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yakinlah bahwa amal kita akan diterima dengan catatan yang pertama, ikhlas dengan niat yang baik. Kemudian dia ittiba kepada Rasulullah, dan satu hal harus dengan ilmu.
Apabila itu seluruhnya kita lakukan, tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk diterima amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan, wabil khusus kepada siapa saja yang mendengarkan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.